Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pecinta kajian Salatif Auluddin yang insyaallah dimuliakan Allah SWT, kajian kita tema kali ini tentang tajdid. Ini adalah istilah yang populer ya di kalangan aktivis, di kalangan ulama, orang-orang yang ikut dalam gerakan pembaharuan Islam selalu melegitimasi dan mendasari kiprahnya itu sebagai gerakan tajdiduddin, pembaharuan agama. Dan memang harus diakui salah satu konsep yang diakui dalam nas, terutama hadis Nabi, bahwa agama Islam ini akan selalu berdinamisasi, akan selalu hidup ketika ada sebuah upaya yang disebut dengan tajdiduddin, pembaharuan agama. Hadis yang menjadi dasar adalah riwayat Imam Ahmad, Imam Ad-Daruqutni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW sabda, "Innallaha yab'asu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha." Ada 3 poin dari hadis Nabi ini. Pertama, innallaha yab'asu li hadhil ummah. Ingat, sesungguhnya Allah akan memunculkan, mengutus untuk umat Islam, untuk umat ini. Kapan? Ala ra'si kulli mi'ati sana. Pada setiap penghujung 1 abad. Setiap akhir ujung dari 100 tahun. Siapa? Man, orang. Yujaddidulaha, yang mentajdid, yang memperbaharui agamanya. Dari hadis ini, para sejarawan muslim, para ahli hadis, bahwa tajdid ini adalah sebuah keniscayaan. Mereka adalah yang akan menghidupkan ajaran Islam dan yang akan menjaga ajaran Islam, memurnikan ajaran Islam. Ada 2 makna atau definisi tajdid yang ada di kalangan para ulama salaf. Ya. Yang pertama, tajdid lebih identik kepada konsepnya adalah puritanisme. Al-i'adah, mengembalikan Islam sebagaimana masa salaf solih, memurnikan ajaran Islam, akidahnya, ibadahnya sesuai dengan masa awal, disebut dengan Islam ideal, yaitu masa Nabi, masa sahabat. Karena Islam ini akan mensejarah dan akan berdialog dengan budaya, dengan realitas masyarakat, maka ketika realitas budaya itu mempengaruhi kesucian akidah Islam yang dikenal dengan penyakit, tahayul, bid'ah, khurafat, syirik, maka tajdid di sini dimaknai al-i'adah, mengembalikan, memurnikan, atau dikenal dengan puritanisme Islam, memurnikan ajaran Islam. Yang kedua, tajdid yang dimaknai oleh Imam Ahmad bin Hanbal, karena hadis tentang tajdid itu banyak riwayatnya, dan ada makna yang intinya tajdid itu adalah, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, adalah nasrul ilmi, penyebar luasan ilmu agama. Jadi kalau Imam Ahmad memaknai tajdid itu adalah proses bagaimana ilmu ya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ini, ilmu agama ini hidup kembali. Atau dalam bahasa lainnya, ihya, menghidupkan ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Jadi ada 2 makna dari tajdid. Pertama, memurnikan, yang kedua, menghidupkan, menyebarkan ajaran Islam, membumikan Al-Quran, membumikan Sunnah. Itu jargon-jargon, sebenarnya itu turunan dari makna tajdid.
Nah, pertanyaannya, tajdid itu berarti ada pelakunya, iya. Man yujaddidu laha dinah. Allah menjamin pada setiap akhir abad itu orang yang menjadi tajdid, itulah mujaddid. Man di sini ada yang mengartikan seorang, ada yang mengartikan taifah, beberapa orang. Dan saya lebih memaknai man di sini adalah taifah, tidak hanya satu orang. Bahkan mujaddid di kalangan umat Islam ini adalah banyak, sesuai dengan keahliannya, bidangnya. Imam Syuyuti mencoba menulis daftar para mujaddid, dan ini tidak ada penolakan. Mereka sepakat ini adalah mujaddid. Yang inti dari mujaddid ini adalah punya dua kriteria. Yang pertama disebut dengan syarat intelektual, keilmuan. Jadi pada umumnya para mujaddid itu adalah orang-orang yang memiliki kontribusi di dunia ilmu. Baik itu ilmu agama, terutama ilmu agama, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Yang kedua, mujaddid itu juga ada yang di wilayah politik, pemerintahan, urusan umat. Ya. Dan tajdid oleh Imam Asyuti diberikan sampel. Misalkan, tajdid dalam urusan ilmu Imam Syafi'i layak dinobatkan sebagai mujaddid pada masanya. Karena Imam Syafi'i berjasa dalam hal menyusun ilmu usul fikih. Dengan ilmu usul fikih ini kita bisa memudahkan mensistemasikan hukum Islam. Di dalam dunia politik ada Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang menjabat kurang lebih 3,5 tahun, tetapi berdampak kepada pembaharuan di bidang siasah. Di mana di masanya politik itu sangat otoriter, sangat dikuasai oleh sistem kerajaan, ya, dinasti yang mengabaikan prinsip-prinsip musyawarah dan keadilan. Umar bin Abdul Aziz menghidupkan tradisi politik Nabi dan Khulafaur Rasyidin dalam bentuk menghidupkan tradisi syura dan tradisi kebijakan siasah syar'iyyah, kebijakan berdasarkan kemaslahatan. Makanya Umar bin Abdul Aziz sebagai contoh mujaddid di bidang pemerintahan, di bidang politik. Di bidang ilmu lainnya tergantung speknya. Misalkan tidak dapat dipungkiri, ya. Imam Al-Asy'ari, beliau juga dinobatkan sebagai mujaddid karena berjasa melawan arus pemikiran kalam yang menyimpang saat itu, yaitu pemikiran Mu'tazilah dan aliran-aliran lainnya. Imam Al-Ghazali pun dimasukkan sebagai orang yang punya kontribusi di dunia ilmu, walaupun ada yang mengkritiknya. Ibnu Taimiyah juga terlepas dari kontroversi Ibnu Taimiyah, tapi beliau berjasa di bidang ilmu karena menghidupkan mazhab salaf. Ya. Lalu di bidang yang lainnya, di ilmu hadis, ya, ada Ibnu Salah, ada Ibnu Asir, ya, dan ulama-ulama besar lainnya. Yang jelas mujaddid ini adalah dia dari kalangan ahli ilmi. Selain punya kapasitas intelektual, mujaddid ini adalah punya kapasitas kredibilitas akhlak. Artinya mereka adalah orang-orang yang teladan, yang akhlaknya terpuji, mereka orang-orang yang zuhud, yang wara, orang-orang soleh. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Mazhab yang 4 layak disebut mujaddid. Termasuk ulama-ulama besar yang meninggalkan karya, ya, layak disebut mujaddid. Nah, perkembangan di zaman modern, gerakan tajdid berubah minal fardiyah ila taifah. Yang asalnya mujaddid itu di generasi awal menonjol sosok seseorang seperti Imam Syafi'i, ya, Imam Asy'ari, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya, Imam Asy-Syatibi. Tapi zaman modern, gerakan tajdid ini kepada sebuah gerakan yang disebut dengan taifah. Di Indonesia, maka gerakan seperti Muhammadiyah, Persis, Persatuan Islam, ya, Al-Irsyad, ya, termasuk Nahdlatul Ulama, atau sebelumnya yang orientasinya politik, SI, Serikat Islam, layak mereka disebut tajdid karena mereka memperjuangkan agama Islam ini walaupun metodenya berbeda-beda. Tapi akhirnya
Ada yang lebih menspesifikkan bahwa tajdid itu lebih identik kepada gerakan Islam yang mereka menghidupkan ajaran salaf, dan yang kedua yang mereka mendinamisasikan ajaran Islam dengan kebutuhan modern. Makanya tajdid itu ada dua sisi. Ada sisi salafnya, memurnikan ajaran Islam, dan ada sisi tajdid, pembaharuan, modernitas. Tapi ingat, tajdid berbeda dengan westernisasi, pembaratan. Islam mengakui adanya nilai-nilai kemodernan, modernisasi, tetapi Islam menolak westernisasi. Nah, tajdid mereka lahir dari kalangan ahli ilmi, orang-orang yang saleh, orang-orang yang zuhud, di mana kontribusi mereka itu terasakan oleh umat setelahnya. Oleh karena itu, siapapun yang dinobatkan sebagai mujadid, saya yakin itu mereka adalah orang-orang yang punya kapasitas ilmu, ilmunya bermanfaat bagi umat, dan jasanya terasa bagi dakwah Islam, bagi umat Islam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sebutkan, yaitu orang-orang yang menghidupkan, memperbaharui ajaran Islam ini, sehingga ajaran Islam ini salih, cocok setiap waktu dan setiap tempat. Dan tajdid tidak bisa lepas dari gerakan ijtihad, gerakan intelektual, gerakan pembaharuan, tidak lepas dengan tradisi ijtihad. Maka ketika ijtihad itu mati, ketika umat Islam beku, ketika umat Islam fanatik terhadap mazhabnya, maka tajdid ingin mengembalikan bahwa Islam harus menghidupkan tradisi ilmu, sehingga agama Islam ini menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Walaupun adanya perbedaan dalam mensikapi tajdid ini, tapi umumnya gerakan Islam di mana mereka berkontribusi untuk menghidupkan turas, kajian Islam, ilmu keislaman, mereka adalah para mujadid. Mudah-mudahan kita dan anak-anak generasi kita termasuk kelompok mujadid yang akan menghidupkan, memperbaiki ajaran Islam. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.